Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Finky Yani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menulis argumentasi. Adapun materi yang akan disampaikan adalah 1. Pengertian teks argumentasi. 2. Ciri-ciri teks argumentasi. 3. Struktur teks argumentasi. 4. Langkah-langkah menulis teks argumentasi. 5. Kaidah kebahasaan. Pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar menerima gagasan, pendapat, atau pandangan penulis mengenai suatu isu. Keyakinan tersebut harus dibangun berdasarkan fakta, data, dan alasan yang logis, bukan sekadar opini kosong atau emosi semata. Ciri-ciri teks argumentasi. 1. Mengandung pendapat, memiliki ide, gagasan, atau klaim penulis terhadap suatu permasalahan. 2. Disertai bukti nyata, menggunakan data akurat, fakta lapangan, hasil penelitian, atau statistik untuk memperkuat argumen. 3. Logis dan objektif, penyampaiannya masuk akal, analitis, dan menghindari sifat emosional yang berlebihan. 4. Kesimpulan yang meyakinkan, diakhiri dengan penegasan ulang yang menyimpulkan bahwa pendapat penulis adalah benar atau solusi yang ditawarkan adalah yang terbaik. Struktur teks argumentasi. 1. Pendahuluan, pengenalan isu adalah latar belakang masalah yang akan dibahas. Sedangkan tesis adalah pernyataan posisi atau pendapat tegas penulis di awal. 2. Tubuh argumen adalah bagian inti yang berisi analisis untuk memperkuat pendapat, meliputi argumen 1, 2, 3, rangkaian alasan logis yang didukung oleh bukti dan data, fakta, analisis untuk menghubungkan semua data dan bukti untuk memperkuat sudut pandang. 3. Kesimpulan atau ringkasan adalah merangkum poin-poin penting dari seluruh argumen. Penegasan ulang adalah menegaskan kembali sikap atau pendapat akhir penulis secara kuat. Adapun langkah-langkah dalam membuat teks argumentasi. 1. Memilih topik. Langkah awal dimulai dengan menentukan isu yang aktual dan menarik, serta memiliki dua sisi pandang, pro atau kontra. 2. Menentukan posisi. Penulis harus mengambil sikap yang tegas sejak awal, apakah akan berada di sisi yang mendukung, pro, atau menolak isu tersebut. 3. Mengumpulkan data, melakukan riset untuk mengumpulkan bukti yang kuat berupa fakta, statistik, atau pendapat ahli agar argumen tidak sekadar opini kosong. 4. Menyusun kerangka, menyusun struktur tulisan secara runtut mulai dari pendahuluan, pen, rangkaian argumen, ark, hingga kesimpulan, kesim. 5. Mengembangkan teks, mulai menulis teks secara utuh dengan menggunakan konjungsi dan alasan yang logis agar alur tulisan mengalir dengan baik. 6. Penyuntingan dan revisi. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali tulisan, memastikan ketepatan YYD, tanda baca, serta memberikan penegasan ulang yang kuat di akhir teks. Gambar tersebut merinci 5 kaidah kebahasaan utama yang sering digunakan dalam teks argumentasi agar argumen yang disampaikan menjadi lebih kuat dan meyakinkan. 1. Kata modalitas, penggunaan kata-kata yang menyatakan tingkat keyakinan atau kepastian penulis terhadap suatu pendapat, misalnya, harus, tentu. Ini berfungsi untuk mempertegas sikap dan pendapat penulis. 2. Konjungsi kausalitas, kata hubung sebab akibat, misalnya, sebab, karena, oleh karena itu. Konjungsi ini menghubungkan satu argumen, fakta dengan argumen, fakta lainnya untuk membentuk alur logika yang runtut. 3. Kata kerja mental, kata kerja yang menunjukkan persepsi, proses berpikir, atau kognisi, misalnya, berpikir, memikirkan, menduga. Kata-kata ini digunakan untuk menyampaikan analisis dan penalaran penulis. 4. Menyatakan sikap pengembang. Kaidah ini menekankan pada cara penulis mengekspresikan sikap mentalnya secara eksplisit dalam teks untuk memandu pemahaman pembaca terhadap arah argumen. 5. Bahasa denotatif. Penggunaan makna kata yang sebenarnya, lugas dan objektif,
dan didukung oleh data akurat. Hal ini penting untuk menghindari salah tafsir dan membuat argumen terasa lebih ilmiah serta kredibel. Adapun contoh teks argumentasi sebagai berikut tentang pentingnya membatasi waktu layar, screen time, pada anak. Pada bagian awal terdapat pendahuluan atau tesis, lalu selanjutnya ada bagian tubuh argumen. Pada tubuh argumen memiliki dua argumen yang berbeda dan yang terakhir adalah kesimpulan dari teks argumentasi yang disampaikan. Pada contoh gambar tersebut menunjukkan 3 momen utama di mana argumen lisan maupun tulisan digunakan dalam lingkungan akademik dan sekolah. 1. Esai dan karya ilmiah digunakan saat menulis untuk mempertahankan hipotesis atau hasil penelitian secara objektif. 2. Debat kelas, lomba, digunakan dalam adu argumen formal untuk mempertahankan posisi tim, pro vs kontra, di hadapan juri. 3. Diskusi kelompok, digunakan saat bekerja sama dengan teman kelas untuk meyakinkan orang lain agar memilih ide atau solusi terbaik yang kita tawarkan. Kesimpulan dari materi teks argumentasi. Teks argumentasi adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca menggunakan pendapat yang diperkuat oleh fakta, data, dan alasan logis agar sulit dipatahkan. Penulisannya harus sistematis mengikuti struktur pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan, serta menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan akademik, debat, dunia kerja, negosiasi, presentasi, hingga ranah publik untuk mempertahankan kebenaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.